Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua para pembelajar Bible Study kita, apa kabar semuanya? Senang kita bisa berjumpa lagi dan melanjutkan pelajaran kita untuk hidup bersama Tuhan. Selah ya. Judul dari topik kita hari ini adalah peranan daripada PPKM, perhentian bersama Tuhan untuk di masa kini, supaya kita bisa memberi Tuhan kesempatan untuk bisa bersama kita. Jadi selalu kalau kita biasanya doanya kita mau sama Tuhan, sekarang kita mau Tuhan berkata, aku juga mau sama kamu. Nah, jadi mesti ada dua pihak atau take two to tango. Oke? Saya mau sambut dan saya mau ucapkan terima kasih kepada Ibu Helmi Helena, haleluya. Ibu Helmi, salam kenal. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study ini. Ibu Helmi dari kota mana? Boleh kasih tahu ya. Thank you untuk Lindawati, Labuan Bajo siap belajar. Wah, semangat dah saya membagikannya juga. Dan juga Ibu Juliana Nababan dari Sitoli ya. Terima kasih untuk bergabung. Sudah siap juga dengan Bible Study-nya. Wah, senang saya. Ibu Jane Carol, apa kabar? Salam ke Pak Richard Carol. Sudah siap juga ya dengan di Banyuwangi. Sangat memberkati saya perkataan ini. Wow, kehormatan luar biasa. Ada orang sedang physically, mentally lagi relax di Bali. Tapi bisa klik di dalam Facebook live streaming kita dari Bali. Wah, luar biasa. Patmini, kirim salam ke Papa, ke Sahil Sitara yang lagi asik deh jalan-jalan deh. Oke, dan ambil waktu sejenak aja. Kalau nggak bisa sepanjang pelajaran ikut nggak apa-apa. Oke. Dan sudah dihormati, sudah dikunjungi. Thank you ya. Ibu Ana dari Wonosobo, apa kabar? Selamat siang juga. Siap belajar juga ya Ibu Ana. Ibu Livong, Liva, selamat siang juga. Thank you untuk selalu setia mau belajar firman Allah ya. And Andrea Dedan, selamat siang. Kalau nggak salah Andrea sudah bergabung ya. Thank you juga untuk Yahya Kurnia. God bless you. Immanuel juga, God will be with you. Pak Yahya Kurnia dari kota mana ya? Lupa aku, sorry loh. Thank you juga untuk Joyce dari Jepang, dari negara Nippon. And kita ada Eti. Wow, itu satu grup ya. Itu bikin grup sendiri, ngumpul bersama-sama belajar Bible atau gimana ya? Menarik sekali. Dari kota mana Eti? Thank you, Leni Salim sudah bergabung kembali dan semua jemaat terkasih dari GGA yang memberi diri, memberi waktunya untuk bergabung, untuk melayani sesama kita, melayani teman-teman kita dari seluruh pelosok ya. Halo, shalom Ibu Rode, Antonia, thank you untuk bergabung kembali di Bible Study ini. Antonius Wijaya, siap belajar lagi, semangat ya saya. Kan juga, hai apa kabar Jayapura, John Carol Tangku. Siap belajar juga ya. And Selfie Andelina Tiwa dari Kawangkoan. Shalom, thank you untuk bergabung kembali. Inge juga. Dan who else do we have here? Pak Uyung dari Cirebon, thank you untuk bergabung pula. Firman gak akan kembali sia-sia ya. Kita punya Blandina Octavianus. Boleh kenalan dari kota mana, Ibu Blandiana? Namanya menarik sekali nih. Yes, kita belajar Sela ya Bu Jane. Dan ada Baby Garden dari Ambon. Wow, saya senang sekali dikunjungi anak-anak Tuhan dari Ambon. Terima kasih banyak udah bisa bergabung hari ini. Kalau Ibu Helmi dari Jakarta ya. Oke. Dan Patmini, oke. Itu mewakili berapa orang ya Patmini ya? Salam dong sama Besan. Besan yang ceria senantiasa. And Ibu Triani dari Sorong, thank you sudah bergabung juga. Ibu Esti Veronica, thank you sudah bergabung juga.
Thank you so much untuk kalian semua juga saling menyapa ya satu sama lain, sudah punya teman juga terupanya yang turut bergabung. Thank you semua untuk Mary, untuk Inge, dan kita akan mulai pembelajaran siang hari ini. Banyak yang akan mau dibagikan nih, supaya Anda jangan nanti banyak ngumpulin catatan tapi nggak sempet untuk dipraktekkan, karena prakteknya itu baru membuat apa yang diajarin ini menjadi realita hidup. Realita hidup yang seperti apa ya? Realita kita ketemu diri kita sendiri. Jadi apa yang kita banyak tahu ternyata nggak segampang itu untuk mengalami pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Thank you untuk Pak Irwan Jaya dan juga Niken Susanti dari Bekasi. Pak Irwan Jaya dari kota mana ya? Terima kasih, ini adalah Bible Study, so bagus sekali kalau Anda ada Alkitab dan catatan, karena kertas nggak pernah lupa. Dan Martina Helena, Shalom, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung di Bible Study kita. Dari kota mana? Ibu Martina Helena. Tolong share ya, supaya kita bisa saling menghargai dan memberkati kalian semuanya dan mendoakan semuanya. Boleh kita satu di dalam doa? Oke. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini, weekend yang Kau sediakan untuk kami bisa juga tenang di kaki-Mu dan mendengar firman-Mu, dan mengizinkan firman-Mu untuk bekerja di dalam kami. Karena firman itu hidup dan lebih kuat daripada pedang bermata dua. Bekerjalah terus di dalam kami sampai kami mencapai transformasi serupa gambar rupa Allah. Terima kasih nggak pernah menyerah pada kami. Terima kasih yang terus setia dengan kami. Kami percaya kasih setiamu, kebesaranmu, dan kemuliaanmu memenuhi kami semua siang hari ini. Dan kunjungi dan temani semua teman-teman kami dari Sulawesi sampai Banyuwangi Tuhan, sampai Jayapura, sampai di Switzerland, sampai di Amerika. Semua yang juga bergabung nanti di YouTube. Berkati mereka semua dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, supaya hati kami tidak tergopoh-gopoh, terburu-buru mau nangkep lebih cepat apa artinya. Tapi kami bisa relax dalam your restfulness, dalam keperhentian-Mu, sehingga kami bisa dengar dengan tenang apa yang Kau sampaikan. Kami berjanji Bapa untuk memberikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Thank you Pak Martin sudah bergabung, dan juga Melita dari Tanjung Pinang. Wah, senang sekali dikunjungi teman-teman Tanjung Pinang. Oke, kita mau mulai dari pembelajaran Sela ini, mulai dari yang kami bagikan di hari Kamis, di mana Anda sudah tahu dari Sela itu jelas sekali kita belajar mengenai dialog dengan Tuhan. Jadi Mazmur itu bukan monoton, hanya dari Daud atau pemazmur Asaf, Korah, Musa kepada Tuhan. Tapi itu dialog. Makanya kalau Anda lihat ada tulisan yang ada gap, apakah ada Sela, tulisan Sela atau tidak, itu artinya lagi menanti. Manusia di bumi menanti Tuhan meresponi. Dari reaktif ke meresponi. Menanti Tuhan sampai Tuhan berbuat sesuatu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya Anda sendiri, gitu ya. So we welcome you everyone from Bullhead City, Arizona. Wow, I bet this must be like 3-4 a.m. in the morning in your side. May the Lord present be with you to quicken you ya. Nah, sekarang efek daripada kita belajar untuk bisa Sela sebagai bagian hidup kita seperti Daud, itu butuh praktek. Saya mau kasih tahu pada Anda semua, dari semua orang-orang yang mengajarkan hidup, menciptakan habit. Tentu yang saya pakai karena kita pakai di sekolah kami, namanya The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, kalau saya perbandingkan ini dengan ke-12 murid Yesus, dari tukang ikan yang hatinya degil, keras, bebal, 3,5 tahun mengalami perjumpaan dengan kuasa kebangkitan Yesus, yaitu pada hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Hati mereka yang udah remuk, referensi saya si Simon bin Yunus ya, udah remuk di Yohanes 21.
di mana Yesus mengkonfrontasi dia dengan 3 pertanyaan. Do you love me? Okay. Dari agape sampai Yesus turun ke levelnya dia, philea, kasih pertemanan lah. You baik sama aku, aku baik sama kamu. Yesus turun ke situ sampai membawa dia ke agape. Nah, Anda tahu kan kapan dia agapenya? Itu pada waktu di hari Pentakosta. Orang yang menyangka Yesus 3 kali bisa berbicara, mewakilkan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, kata mulutnya, sehingga 3.000 orang terima Yesus. Nah, ini bukan perbuatan kehebatan orang ini. Okay. Tapi dalam perjalanan hidupnya, kalau Anda tahu, si Simon bin Yunus banyak hipokritnya kan, banyak munafik-munafiknya juga kan. Sampai dikonfrontasi sama Rasul Paulus. Nah, Anda mesti buka di kitab Galatia tuh. Dan juga di Kisah Rasul 10 dan 11, Allah Bapa mesti patahkan mentalitas Yahudinya yang sangat dikagumi sama si Petrus. Anda kan tahu di Yohanes 13 dia kan nggak mau dong dicuci kakinya sama juru selamat kita. Nggak bener aja, karena kalau sampai cuci kaki itu berarti dia budak. Yesus berkata, aku budak. Dan Yesus memperkenalkan, aku ini datang dari kerajaan di mana aku datang untuk melayani, bukan nuntut untuk dilayani. Tidak, tapi aku datang untuk melayani, bukan menuntut. Datang untuk dihormati, dilayani, kalau enggak tersinggung. Sama sekali enggak. Nah, sampai si Simon bin Yunus diputusin pola pikir yang selalu berkata, kalau enggak gini, enggak mungkin pesan, mesti begini. Oke, kalau orang Yahudi enggak makan barang-barang enggak kosher, makanan enggak kosher enggak makan. Nah, untuk dia mengalami perubahan sampai memakai pola pikir kasih Kristus, agape, yang isinya semua di 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2. Itu surat agape. Gembala yang penuh kasih. Itu progresif. Sepanjang hidup dia sampai dia jadi martirnya dibalik di kayu salib. So, apa yang saya bagikan ini tidak bisa digenapi karena sudah duduk di Bible study ini. Of course Anda langsung berubah. No way. Saya tidak akan sampai bisa berubah serupa Kristus sampai hari di mana sangkakala meniupkan sangkakala, malaikat meniupkan sangkakala, dan Yesus datang kedua kali. Nah, dalam sekejap mata kita akan diubahkan sama seperti Yesus. Itu 1 Korintus 15 akan terjadi. So while kita ada di bumi, this is a wilderness experience. Ini adalah perjalanan pengalaman di padang gurun. Seperti Yesus dibawa ke padang gurun juga, ngalami cobaannya semua. Kalau nggak ada cobaannya, kita nggak tahu seberapa jauh kita udah mentaati firman. Seberapa jauh kita udah hidup sesuai jalan-jalannya Tuhan, sesuai pola pikir Tuhan, and it become a habit. Kita nggak tahu. So it's a long journey. Pokoknya kalau Anda udah masuk ke dalam menjadi, bertumbuh menjadi orang dewasa rohani dengan tanda emosinya sehat, is a spiritual journey. Pokoknya pelajaran saya sebelum ini, you hold tight ya, it's a spiritual journey. Kalau orang berkata ikut Tuhan itu 1 kali dengar khotbah langsung berubah, Anda bisa gigit jari. Saya tuh pengalaman, sampai 5 tahun yang lalu udah khotbah berapa puluh tahun itu keliling Indonesia. Nggak ada yang berubah. Malah banyak yang sakit hati, malah banyak yang kepahitan, malah banyak yang murtad, malah banyak yang mundur. Nggak ada terbukti yang prima 100%. Saya aja berubah juga dan diubahkan Tuhan. Ditangkap Tuhan di toko buku. Saking desperate-nya Tuhan untuk ngomong sama saya. Semua penulis-penulis ternyata banyak sekali ya. Orang-orang yang nulis mengenai menciptakan informasi data yang kita terima menjadi habit. Salah satu dari buku yang belak-belakan pakai kata habit ya tentu dari Stephen Covey. Stephen R. Covey, penulis buku The 7 Habits, bahkan sekarang udah The 8 Habit. Dia ini orang Mormon. Cuman di dalam buku yang ini, karena dia anak orang Mormon kan anaknya banyak kan. Nah ini pada berantakan, nakal semua, susah untuk mendengar dia dan mentaati dia. Tapi dia nggak buka buku Joseph Mormonnya, dia pakai 4 Injil. Matius 7 ayat 12, the golden rule dia pakai. Lakukan ke orang lain apa yang kamu tuntut orang lain lakukan ke kamu. Jadi kita mesti nabur dulu, modelin dulu, baru bisa lihat orang lain mau ikut kamu terserah, karena nggak semua orang mau berubah. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah dibenci, okay? Nggak usah ditolak. Tapi kalau dia mau, praise the Lord. Sampai dia tanya gimana, nah baru kita bisa ngomong. Kalau nggak usah ngomong. Okay? Nah di dalam pengajarannya si Stephen Covey, ternyata dia bilang seperti ini. Ya nanti kita balik ke Alkitab. Ternyata setelah
dalam 15 tahun research untuk mentaati Seven Habit. Ini terbukti berhasil bukan di dunia korporat saja, tapi berhasil di sekolah yang isinya anak imigran, pemulung, homeless di Amerika, yang saya pergi ke sana di North Carolina, di mana dikatakan, dan anaknya English is second language, so it is not American. Tapi pendatang-pendatang orang Afrika, Vietnam, Kamboja, pendatang pelarian, imigran ilegal, Iran, India, Pakistan, Afghanistan, banyak semua di situ. Dan kepala sekolahnya, ini sekolah udah mau bangkrut loh. Dia datang ke Stephen Covey punya seminar, terus dia tanya, Mr. Stephen Covey, udah meninggal ya Stephen Covey-nya 2 tahun yang lalu. Do you think Seven Habit ini bisa diciptakan, dilakukan di anak kecil? Umur 4 sampai umur 12 SD. Dia bilang, saya nggak tahu. Karena saya belum pernah coba di anak 4 tahun. Namun anak saya, Sean Covey, sudah melakukan untuk remaja, and sukses. So dia bilang, would you allow me? Bisa diizinin nggak? Saya dapat izin nggak untuk praktekkan ini di sekolah saya? Langsung dia bertekad, dia interview murid-murid yang sisa maunya apa datang ke sekolah ini. Orang tuanya di interview. In 7 days, kepala sekolah ini mesti buat keputusan. Tutup sekolah karena bangkrut, atau move on, atau maju lagi. Ternyata dalam seminggu, dia accomplish untuk menerapkan Seven Habit ini. Nah, sekarang dia ini sekolah udah 43 tahun, pakai Seven Habit, dan menjadi 43 tahun ini sekolah magnet. Sekolah magnet itu sekolah yang narik murid. Tidak perlu pakai advertensi, sudah narik murid. Karena word of mouth. Kesaksian dari mulut ke mulut dari orang tuanya dan si anak. Saya udah ke sana, yang menyambut saya anak. Ternyata tidak ada banyak sekolah yang gagal. Ada banyak perusahaan yang gagal pakai Seven Habit. Because mereka belum punya buku ini. Mereka belum tahu. The 4 Discipline of Execution. Dikatakan bahwa semua orang lulusan dari Master of Business Administration di Amerika, sekolah-sekolah MBA, mereka belajar sistem, mereka belajar strategi. So pada waktu mereka masuk ke kantor, tempat mereka dipekerjakan, mereka semua udah bikin strategi. Sayangnya mereka gagal merubah strategi menjadi eksekusi. Nah, untuk menjadi eksekusi ternyata ada satu perbuatan yang tidak bisa dinego, namanya disiplin. So this is the 4 discipline of execution. Dalam pengajaran ini, dia memperkenalkan buku namanya Tiny Changes Remarkable Result. Namanya judulnya Atomic Habit dari James Clear. Nama penulisnya Clear, Mr. Clear. Dan dia tulis di situ, kita mesti putuskan jenis pribadi kayak apa kita maunya. Kita mau jadi orang kayak apa sih? Dan kemudian buktikan ke dirimu dengan kemenangan-kemenangan kecil. Jadi yang tahu kalau kita itu berubah apa tidak, yang tahu itu kita sendiri. Because we make the little changes. Yang dari ubah-ubah pengetahuan bisa menjadi DNA kita. Bisa menjadi pribadi kita. Nah, kemudian dia tulis kayak begini. The ultimate form of intrinsic motivation is when a habit becomes part of your identity. It is one thing to say I'm the type of person who wants this. It's something very different to say I'm the type of person who is this. Jadi James Clear berkata dalam bukunya di Atomic Habit, by the way, Bapak Ibu sekalian, bukunya sudah ada di Gramedia dan sudah ada bahasa Indonesia. Bahkan ada PDF-nya, ada e-booknya. So the ultimate bentuk motivasi yang sangat-sangat intrinsik, sangat otentik ya, yang sangat-sangat jitu deh. Itu pada waktu orang itu bisa berubah, bisa membuat kebiasaan, habit itu kebiasaan, menjadi bagian identitasnya. Saya nggak biasa makan kayak begitu kalau pagi, saya selalu makan buah, nah itu kebiasaan. Satu hal Anda berkata, aku nih jenis orang yang suka nih yang kayak gini-gini nih, aku suka nih. Tapi satu hal berbeda kalau Anda berkata, aku jenis orang yang seperti ini, dan akulah orangnya itu. Nah, jadi untuk melakukan Seven Habit, namanya aja udah habit. Jadi dari informasi masuk ke Anda, menjadi action, kemudian menjadi sampai jadi kebiasaan. Itu proses. Makanya a spiritual transformation is a spiritual journey. Nah, saya mau arahkan Anda ke 1 Korintus 12 ayat 31. Ini saya ada PR ya, kalian udah siap semua ya dari PR-nya ya. Nah, ini bicara mengenai macam-macam anggota tapi satu tubuh di mana Yesus Kristus adalah kepalanya.
Nah, kita belajar di 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Rasul Yohanes yang paling kenal Yesus seperti apa ini rasul kasih ya. Dia berkata bahwa God is love. Allah itu kasih. Nah, sekarang kita lihat ayat 31. Di tengah macam-macam 5 jawatan yang Tuhan sediakan untuk memanajemen terjadinya informasi pembelajaran pengetahuan Alkitab dari khotbah menjadi habit, itu ada yang memonitor, memanajemen 5 jawatan. Dan masing-masing punya karunia. Dan nggak semua orang tuh karunia, dan tidak bisa karunia satu aja yang bekerja. Nah, kemudian ayat 31. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. So 9 karunia butuh fokus. Butuh fokus. You know, discipline number 1 dari discipline of execution is discipline of focus. Karena hidup kita ini sehari-hari ini penuh aktivitas. Nggak ada kayak, Anda bisa lihat ya, semua pegawai di kantor mana aja, pasti ada kerjaannya. Nggak ada yang nganggur. Sibuk semuanya. Itu namanya wirwar whirlwind. Angin puyuh keseharian. Buka handphone lah, buka agenda lah, kirim message lah, bikin kerjaan ini lah, bikin laporan lah, ketemu orang lah, ada aja. Tapi kalau di akhir hari kita ditanya, hari ini kamu mencapai apa? Nggak bisa jawab. Makanya si anaknya almarhum Stephen Covey, Sean Covey bersama 2 orang pemimpin yang sudah terkenal sekali di dunia leadership di Amerika, Chris McChesney dan Jim Huling, mereka melakukan research dan menemukan harus ada 4 disiplin ini in anything that you do. Nah, saya kan udah perkenalkan pada Anda di Lukas 9:23. Hidup dalam Tuhan itu butuh disiplin. Barang siapa mau ikut aku, kata Yesus, harus sangkal diri, pikul salib setiap hari. Kalau udah ada kata setiap hari, udah, itu artinya disiplin. Menjadi habit. Dan ikut aku. Jadi no follower sampai yang mau ikut itu melakukan disiplin. Nah, disiplin ini nomor 1 tuh fokus. Ya, jadi ada jalan paling utama. That's focusing on that one. The rest itu akan ngikut. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan lagi yang lebih utama. Jadi ada yang penting, ada yang prioritas. Penting ini udah top of the line, tapi ada yang di atas itu. Yang ini nggak ada di dunia, karena adanya cuma di kerajaan surga. Dan apa sih jalan yang paling utama itu? Ya, itu di 1 Korintus 12 ayat 31. Nah, kan cuman begitu aja berhentinya bahasa Indonesia. Coba kita lihat di Amplified Bible. But earnestly desire and strive for the greater gifts. Tak gitu dijelaskan. If acquiring them is going to be your goal. Nah, you must earnestly desire. Si Nora Jones berkata kayak gini, orang itu nggak kekurangan desire kok. Yang kurang tuh disiplin. So from desire, you must have discipline. Kalau enggak cuman kepingin lama-lama pudar. And your dream will be flying out. So but earnestly, ini desire-nya mesti sangat sungguh-sungguh. And strive, berjuang for the greater gifts, untuk karunia-karunia yang lebih gede. Yang hanya ada di kerajaan surga. Di dunia nggak cukup. If acquiring them, kalau Anda kepingin greater gift itu menjadi goalmu, and yet I will show you a still more excellent way. Jadi earnestly desire, striving for greater gift, kalau itu mau jadi goalmu, itu satu hal. Tapi mesti ikut jalan satu ini. Which is a still more excellent way. Bukan jalan aja, tapi excellent way. One of the choices, graces, and the highest of them. Jadi ini excellent way ini apa? One of the choices graces. Jadi kasih karunia Tuhan yang luar biasa melimpahnya. Ada satu pilihan yang utama. Ini yang paling tinggi. The unselfish love. Kasih yang tidak egois. Nah, saya mau bacain ya dari Message Bible itu. Kasih yang tidak egois itu. Saya mau lompat ke 1 Korintus 13 ayat 4. Di Message Bible. Saya nggak bikin PowerPoint yang ini ya. Kasih yang di unselfish way itu love never gives up. Kasih itu nggak pernah nyerah. Kalau bahasa Indonesianya sabar. Love cares more for others than for self. Kasih itu mementingkan lebih buat orang lain daripada diri kita. Love doesn't want what if doesn't have.
Kasih nggak mau menuntut kok apa yang nggak punya, apa yang dia nggak punya. Love doesn't strut. Strut itu jalan pakai kepala diangkat gitu loh. Oke. Kayak apa, burung merak. Kasih tidak strutting. Doesn't have a swelled head, nggak punya kepala gede, kepala bengkak gitu ya. Tidak maksa diri di orang lain. Makanya EHS ini nggak bisa dipaksa. Saya hanya bagikan, saya enjoy pengalamannya. But I cannot inflict you. Saya nggak bisa maksa kalian. Kalau Anda tidak bisa dipaksa, belum mau siap melakukan ini, nggak ada hubungan sama ini, nggak tertarik sama sekali. You know, nobody push you. We just use the excellent way. Okay? And you can enjoy the person. Bagaimana proses perjalanan orang melalui perjalanan menuju kesehatan emosi. Okay? You can watch, you can laugh, Anda bisa ketawain, bisa nontonin serius, bisa nikmati, anything, bisa inquisitive, bisa kepingin tahu, you're free to do everything. Okay? Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 8, ini PR-nya minggu lalu ya, di hari Kamis. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Jadi yang kasih itu siapa ya? Allah, bukan saya atau Anda. Kita berdua sistem bobrok, rusak sistemnya. Jiwanya hancur. Karena kita keturunan Adam setelah dia berontak dari Allah, dia mau pakai jalannya sendiri. Makanya si Adam nggak ngerti tuh yang namanya resting in the Lord. Mana ada kan dia mesti cari rezeki dengan peluh. Kalau di Taman Eden nggak ada kata pakai peluh. Semuanya disediain dan dia bisa nikmati juga. Dan dia kelola dan nikmati dan ada sabat. Okay. Nah, lihat di Amplified Bible-nya. The one who does not love has not become acquainted with God. Yang orang yang tidak mengasihi belum kenal sama Tuhan. Does not and never did know him. Tidak kenal dan memang belum pernah kenal dia. Jadi nggak usah dituntut kan ya. For God is love. Karena Allah adalah kasih. He is the originator of love. Dia adalah original. Yang mengorisinilkan, memulainya kasih itu ya dia. And it is an enduring attribute. Ini adalah karakter. Atribut itu karakter. Yang tahan lama. Enduring, tahan lama. Tak berkesudahan. Ini dari karakter dia, dari nature-nya dia. Enduring attribute of his nature. Nah, sekarang praktek PR-nya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Coba buat daftar, ganti kata kasih dengan Allah. Ini training ini penting. Because I'm learning. Dari Parker Palmer. Anda nggak bisa nuntut orang. Kalau Anda ada kasih, Anda sabar dong. Anda murah hati dong. Anda mudah mengampuni dong. Anda nggak dendam kepahitan dong. Okay? Well, let's see. Coba ambil kertas. Anda bikin tabel. Tabelnya itu udah ada di Alkitab ya. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Saya cuma pakai ayat 4 dan 5. Nanti Anda kelarin sendiri sampai ayat 8. Tabel kiri itu Alkitab. Kasih itu sabar. Tapi karena tadi dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Coba diganti kata kasih dengan Allah. Nah, bikin di kertas tabel ini. You write down, Allah itu sabar. Saya kasih contoh ya. Cuman saya nggak bikin tabel. Saya hanya bisa bikin side by side. Saya bikin samping mengesampingkan. Di daftar ini saya tulis, kasih itu sabar, so saya ganti dengan Allah itu sabar. Because kasih itu Allah, bukan Indri. Okay. Kasih itu murah hati, Allah itu murah hati. Sudah bikin tabelnya? Ia tidak cemburu, jadi kasih itu pribadi loh, karena pakai kata ia. So, ini bukan benda. Because love, sekalipun kita belajar love is a verb, kasih adalah kata kerja. Berarti you have to do something about it. But love is also a feeling and a pribadi yang Anda bisa rasakan. So ganti ia tidak cemburu, Allah tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Allah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Disamakan, Allah tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nggak pendendam ya. Allah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Cocok kan? So this is God. So Anda kalau mau nuntut hamba Tuhan nggak dendam, Anda hamba Tuhan nggak pahit, ya hamba Tuhannya mesti lakukan disiplin of execution dari bagaimana
dari kondisi nggak sehat emosi ke sehat emosi dong. Nah, Anda nggak bisa nutut. Sebab kualitas ini adanya di Allah. Nah, sekarang Anda ngerti nggak? Kenapa kok Tuhan melalui pengajaran kita, emotionally healthy spirituality, the core, praktek utama jantung daripada menjadi orang emosi sehat, itu adalah disiplin ketemu Tuhan supaya kita peka dengan hadirat Tuhan. Saya mau ulangi lagi ya. Kebanyakan kalian kepingin dengar suara Tuhan. Okay? Tapi saya mau kasih tahu pada Anda. Mendengar suara Tuhan itu butuh disiplin, butuh a habit. Butuh melakukan habit. Kalau Anda mau kenalan sama seseorang, kalau Anda suka dengerin khotbah saya, YouTube saya semua dengar, lama-lama ada orang masang, Anda bisa ngomong tuh Ibu Indri tuh, pasti Ibu Indri yang didengerin tuh. Karena Anda udah mulai dengar suaranya. Tapi nggak berarti Anda kenal saya loh. Oke? Don't take it for granted. Anda belum tentu kenal saya. Apalagi kalau satu kantor. Asumsinya gede. Banyak karyawan kecewa sama pimpinannya karena asumsi tahu. Padahal karyawan, bosnya juga nggak ketemu kamu, nggak pernah duduk sama Anda, nggak pernah makan sama Anda, nggak pernah dialog, jarang. Bahkan Anda bukan level yang Anda rapat dengan dia. Bahkan Anda bilang bahwa dia jahat. Bahwa dia pelit, dia egois. Hati-hati. Oke? Nah, lihatin baik-baik ini. Untuk melakukan perubahan, si Stephen Covey itu ngomong kayak gini. Dia tulis juga 7 habit untuk living a healthy life. Dan di dalam, saya udah sebut ya di Kamis kemarin, ternyata 85% dari orang yang dipasang ring atau dipasang balon di aortanya tuh, di jantungnya itu setelah dipasang balon, dipasang ring 7 apa 8 gitu ya. Bukan 1, 8 gitu ya. Hidupnya tuh gaya hidupnya tuh nggak berubah. Tetap seperti sebelum pasang ring. Jadi kira-kira kalau mereka mati yang di usia lebih cepat, salah siapa ya? Tuhan nggak sayang dia atau memang tidak peduli? Dia tidak peduli. Kenapa? Karena belum merubah. Ada hidup dengan ring sama hidup dengan tidak pakai ring itu belum berubah dan belum jadi DNA. Nah, sama juga dengan Anda ikut Yesus. Mesti konsisten tiap hari. Sangkal diri pikul salib. Day by day itu cuman sangkal diri pikul salib. Sampai diam pikirannya, emosinya, perasaannya. Yang rame gejolakan dari dalam dan luar. Dan itu harus ada. Kalau enggak, itu bukan kita. Itu bukti kita kenalan sama jiwa yang gaduh, jiwa yang nggak sehat, jiwa yang ansietas, jiwa yang nggak ada damai. Dan Paulus berkata, semoga damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia menguasai pikiran dan hatimu. Dan semoga, berarti belum dong. Jangan Anda asumsi baca Alkitab langsung ada. Dari mana? Mazmur 91 Anda mau kutip 1000 kali. Dikutip saja tidak akan membuat Anda jadi orang Mazmur 91 yang rumahnya nggak dimasukin sama musuh atau tulah. Anda masih bisa kena COVID walaupun Anda lahir baru. Nah, you need to understand about habit. Jadi the 4 discipline of execution itu ngomong mengenai habit. Nah, jadi dari ngerti menjadi perbuatan, sekali-sekali bisa, sekali nggak bisa, sekali bisa, sekali nggak bisa. Hanya karena Anda melalui, nggak arti besoknya seminggu sempurna. Perubahan kan bukan balik tangan. Betul apa tidak? Dan semua orang yang sudah komorbid, penyakit-penyakitnya udah menaun, penyakit jantung, diabetes, penyakit ginjal, liver, mana mungkin hidup tanpa ke dokter check up? Nggak mungkin. Kok mesti check up terus, kenapa? Sebab mau dicek bagaimana perubahan hidup dengan ring, dengan balon, dengan cangkokan jantung baru, liver baru, kidney, ginjal baru, dengan sudah pakai dialisis, itu berubah nggak? Sudah jadi habit belum? Kamu sekarang sama kayak Pak Jokowi berkata, ya kita biasakan aja hidup sama si COVID. Ngapain trauma dan terrorized? Sama aja. Berteman ya si COVID, bukannya menjadi teman baik. Maksudnya you adjust your life gitu loh. Nah kalau udah ikut Yesus juga adjust dong. Dulu nggak ada Yesus di hati kita, sekarang ada.
Masa cuman ke Kristen hari Minggu tuh dengar khotbah sejak kapan? Saya pendeta pertama deh, situ ada Pak Jayadi, ada Pak Martin. Jujur-jujuran Pak, kita sebagai pendeta, emangnya jemaat di khotbahin 45 menit berubah? Nggak pernah, saya aja nggak berubah. Jadi kalau gembalanya nggak berubah, jangan dituntut jemaatnya berubah gitu kan ya. Tapi kalau gembalanya membuat jadi habit, ternyata Tuhan bekerja. Karena tiap hari ketemu. Dari ketemu kalau kepepet kena masalah, menjadi ketemu tiap saat, tiap momen, bahkan peka kalau Tuhan hadir. Belum ngomong Tuhannya. Saya belajar dari mana? Elia. Nabi Elia di 1 Raja-Raja 19. Udah depresi berat, udah mau mati, pengen bunuh diri. Allah kirim malaikat dikasih roti dari surga, malaikat yang bikin. Tidak dapat kekuatan supranatural, suruh pergi ke Gunung Horeb. Udah stres, depresi, kecap, soalnya badannya fatigue karena dia habis bunuh pakai pedang 850 leher. Dari nabi palsunya Ratu Isabel, istrinya si Raja Ahab, Raja Yehuda itu, yang kawin campur ngaco tuh. Kemudian udah capek kan, orang tuh kalau hamba Tuhan kalau fatigue jangan diganggu deh, kalau lagi capek fisik, capek mental, mendingan hamba Tuhannya pergi aja, hilang, masuk tempat tidur. Ya? Gak usah basa-basi, gak usah sungkan ngomong, daripada kamu berdosa atau membunuh diri. Karena Peter Scarsero berkata, di Amerika ya, saya nggak tahu di Indonesia, 85% dari hamba Tuhan, ini hamba Tuhan loh, bukan jemaat, yang gagal melalui proses penyehatan emosi dan mentok di The Wall, bab 6 ya, dari buku EHS ya. Dari lahir baru, terus ikut pelayanan, melayani di gerejanya, bersaksi, masuk ke kelas komsel pemuritan, kemudian bosan karena rutinnya gitu-gitu melulu. Oke, itu kalau kena masalah yang besar sekali, banyak yang jatuh bertumbangan dan depresi. Dan tidak heran 85, ini statistik Amerika, 85% mati atau murtad, bahkan bunuh diri. Atau tinggalkan pelayanan jadi pengusaha atau kerja yang lain. Because they fail. Pindah dari pemuritan di komsel, pelayanan yang sudah sibuk setiap hari, mereka tuh lagi mau dibahas sama Tuhan melalui kasus-kasus penderitaan, cobaan yang panjang kayak Abraham 25 tahun sebelum memiliki Ishak, anak perjanjian. Habis itu muter lagi wall kedua, anaknya disuruh dibunuh jadi korban. The wall lagi, banyak wall ini berkali-kali. Nah, setiap kali orang melalui the wall, Anda akan melihat jiwamu tuh belum sesehat yang kamu pikir karena udah belajar EHS. Lebih dalam lagi masuk. Wow, keluar semua yang nggak sehat-sehatnya. Okay? Sarah aja udah usia berapa, mandul, udah sama sekali nggak mungkin, udah hampir 100 tahun, dia udah nyuruh si suaminya kok itu udah out of the way untuk dia hamili si Hagar. Ini kan udah usia tua-tua semua loh. Jadi ikut Tuhan itu dari umur 65 sampai 100 tahun. Babak belur gajah jatuh bangun. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Dia gak pernah lewatkan kita atau abaikan kita. Gak pernah. Karena kita buatan dia gak mau tinggalin. Oke, so saya mau kasih tahu pada Anda. The discipline itu sendiri udah peperangan rohani buat Anda. Semua orang, saya ketemu yang non-Kristen, yang Kristen kan semua day by day ini meditasi, ini silent solitude semua agama lakukan. Hindu ada yoga, meditasi. Ada yang bertapa. Jadi ini enggak hal yang baru. Ini bukan khusus untuk EHS baru belajar. Sudah umum. Nah, cuman kalau di EHS itu Anda tidak mengosongkan diri. Anda enggak bengong, ngamet apa chanting. Anda hanya duduk di depan Yesus dan Anda mesti tahu di depan Yesus hadirat Allah. Anda masuk hadirat Allah. Saya nggak tahu mau pakai musik dulu, mau nyanyi dulu, mau bahasa roh dulu, mau pakai Alkitab, up to you. Just be in the present. After that, diam. Dan nanti pada mau diam Anda kan tahu kan, ramainya nggak keluar dalam kamu. Ya itu kamu. Jangan ditolak, terima aja faktanya kok. Emang banyak dipikirin kok, kenapa jadi Anda kepingin memberi impresi sama Tuhan. Aku nggak gitu ya, aku kudus ya. Jangan menyangkal. Kalau sama Tuhan kita terima apa adanya. Ya, don't deny. Be you. Be you yang bobrok. Supaya Anda jadi the true you. Yang Tuhan ciptakan dalam Kristus. It's a journey. Ya. Now the excellent way, ini seperti ini.
supaya Anda gampang cerna. Ya, saya ambil dari 1 Korintus 8 ayat 1. Saya dengar gini udah lama. Okay? And it is so true. It's just so true. Sampai dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan ya nothing is true. Hanya catatan. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua punya pengetahuan kok. So, kuncinya ada yang pengetahuan udah umum. Pengetahuan umum, pengetahuan alam. Yang no brainer kata orang Amerika. Which is a no brainer. You don't need to think about it. You should know about it. Gitu loh. Pengetahuan yang udah tahu itu, kalau itu jadi kebanggaanmu, pengetahuan yang demikian membuat orang jadi sombong. Tapi kasih membangun. So, if there is love in the knowledge, you edify. Kalau bahasa Inggrisnya. Kasih edify. Okay? Nah, makanya love never gives up. Love cares more for others than for self. Nah. So, Anda mesti ngerti, if you really walk in love, you don't know. Sampai Anda membuat menjadi habit bertemu dengan pribadi yang namanya love. Siapa pribadi yang namanya love? Allah, God is love. Jadi, kalau doanya Harun, the Aaronic prayer, may the presence of the Lord, wajah Tuhan memandang engkau. Memang harus ketemu dia, kalau nggak ada perubahan. It takes God to change me. It takes God to change you. We cannot change ourselves. Bahkan gak sadar apa yang bisa berubah kok malahan. Sampai orang-orang lain menderita dari kita. Waktu orang lain komplain. Dan berani kasih tahu. Baru kita melek. Kayak gitu ya gue. Jadi makanya kita butuh satu sama lain. Untuk saling memberitahu. Jangan asumsi you are fine. Udah mencapai. Paulus tuh loh ngomong. I do not count that I have arrived. Itu bahasa Inggrisnya kayak gitu. Itu di Filipi 3 ya. Saya gak anggap aku udah nyampe. Nah, orang kalau nyampe nggak mungkin kritik. Kenapa? Jalannya berat perjalanannya. Oke, so lihat di Galatia 5. Saya mesti pakai Inggris ya, karena bahasa Indonesia sederhana sekali. Dari Amplified Bible ayat 22 sampai 25. But the fruit of the Spirit, that is the result of His presence within us. But the fruit of the Spirit, buah roh. Kan kalau bahasa Indonesia sampel aja. Dan buah roh adalah sukacita, damai sejahtera. Kayaknya gampang banget gitu. Tapi membuahnya tuh gimana keluar ke di kita. Karena di Yohanes 15 kan kalau kita berbuah kita murid Yesus. Jadi tanda-tanda murid Yesus bisa ada buah. Buahnya cuma satu. Kasih. Bagaimana Anda nggak day-by-day? Dan yang dipentingkan bukan baca ayatnya ya. Not the word. Meditasinya. Justru yang 2 menit ini. Itu yang revolusioner. Oke, Anda bisa dianjurkan 2 menit. Tapi faktanya, sekali pertemuan dengan Tuhan, itu bisa 20 menit baru bisa agak tenang. Nanti tutupnya juga mungkin 20 menit juga butuh untuk sampai tenang. So, don't be discouraged. Jangan putus asa. Memang susah. Saya nggak kecengan, saya nggak obralan. Saya katakan, susah. 2 menit itu susah. Ya, kalau semuanya gampangan, Anda pasti cuekin Tuhan. Tapi sesuatu yang berharga, yang Anda mau betul-betul mencapai, karena itu janji Allah, ya Anda nggak mungkin ketengan. Bayar harga, kita mesti kenal dengan kata bayar harga. The cost of discipleship. Selalu ada kata harga, itu ya Lukas 14 ya. Harga yang perlu dibayar. Everything has a cost, everything has a price. Nah, bayarannya cuma disiplin. Okay? So, but the fruit of the Spirit, that is the result of His presence within us. Nah, ini kita mesti make sure hadirat Allah itu ada di kita ya. Nah, kembali ke Nabi Elia. So, dia udah setengah mati, udah depresif, udah betul-betul ansietas kelas berat. Kalau ansietas itu Bill Gaultier, penulis buku The Soul Journey, berkata seperti ini. Ansietas itu udah emosi taraf kedua. Udah bukan yang aslinya. Itu kena trauma gak pernah dihandle. Dikubur terus itu. Nah, dia udah ansietas berat, disuruh lari lagi ke gunungnya Tuhan di Gunung Horeb. Anda tahu kan kalau gunung nanjak kan? So dikasih makan lagi 2 kali sama malaikat Tuhan, lari dia. Dia terus berhenti di gua, di lereng Gunung Horeb, dan Allah datang berkata, coba naik sampai ke puncak. Kalau orang lagi depresi, ansietas bisa dengar suara Tuhan naik ke atas, itu kan hebat ya.
Nah, yang paling hebat lebih jitu lagi, lebih gila lagi. Ini saya perlu latihan sampai level ini. Pada waktu dia di atas puncak Gunung Horeb, ini orang ansietas berat loh ya, yang mendapat kuasa supranatural karena makan rotinya malaikat. Di atas puncak itu, tiba-tiba datang angin puyuh. Sama seperti Ayub tuh, waktu dia mengalami kehancuran dari semua apa yang dia punya tuh. Kemudian api menyambar, kemudian gempa bumi, dan bisa ditulis loh di 1 Raja-Raja 19, tidak ada Allah di situ. Hebat ya. Loh, itu kepekaan emosi dia, kepekaan panca indera rohnya tajam banget. Padahal dia tahu loh si Nabi Elia tahu banget bagaimana Allah bekerja di karakter-karakter perjanjian lama, penampakan dirinya kayak apa kepada Musa, kayak apa ke Ayub, kayak apa, ke dia kayak apa kan juga loh. Kemarin dia Allah jawab dia itu kan api turun dari surga membakar semua persembahan yang ditaruh di sekeliling air tuh. Jadi dia tahu dong Allah kalau jawab kayak apa kan. Tapi di puncak gunung dia nggak ada, dia tahu nggak ada Allah, hebat nggak tuh. Saya bilang aku belum nyampe loh ke situ. Wow, aku mau Tuhan sampai ke situ. Keempat, dia itu bisa dengar angin sepoi-sepoi bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya sheer silence. Saya tuh hanya bisa ngerti sheer. Kalau kita dulu di Amerika tinggal, kita mesti pakai pantyhose ya, stocking di kaki. Kalau udah pakai untuk pesta malam segala macam, ada acara ball, kita nggak pakai stocking harian yang bisa beli di supermarket $5, 10 sen gitu ya. Kita pakai sheer pantyhose, sheer sock. Itu udah benangnya udah sutra. Jadi Anda tuh pakai stocking, orang nggak tahu Anda pakai stocking, dipikirnya kulit asli. It's so smooth, udah nggak second to nature deh. Nah, si Elia bisa mendengar ada sheer small voice, dia langsung tutup kepalanya, dia keluar dari guanya, terus dia dengar. Nah, baru dengar suara Allah. Kamu lagi ngapain, Elia? Langsung komplainnya keluar lagi. Di Israel nggak ada yang benar, hanya aku sendiri yang benar. Aku mau mati aja kalau begini. Allah langsung berkata, kamu akan mengurapi Yehu, membunuh Isabel. Kamu akan mengurapi penggantimu, namanya Elisa. Jadi di situ terjadi pergantian posisi dan dia akan kelar tugas. Itu kan nggak bisa salah ya. Jadi sadar dulu, latihan sadar hadirat Tuhan. Itu goal pertama day by day. Practicing the presence of God. Waktu Anda lagi ngomong sama orang, Anda sadar nggak Tuhan lagi hadir? Sehingga Anda bisa separate, itu Mark Bowen ya, differentiation. Waktu Anda lagi sendiri, Anda bisa sadar nggak Tuhan tuh lagi sama kamu? Atau Anda cuma tahu Tuhannya kalau di ibadah hari Minggu. Kalau ada doa malam. Tapi di kantor, di mall, di bioskop, nggak ada, Tuhan itu nggak ada. You know, practice makes permanent. Nggak segampang itu. Makanya Yesus kan berkata di Matius 7. Jalan menuju ke surga apa? Sempit. Pintunya sesak. Berapa banyak yang ke situ? Minoritas. Berapa banyak jalan yang luas yang ke sana? Mayoritas. Jadi kalau Anda mau belajar day by day, Anda ikut minoritas grup ini, nggak ke mayoritas. Kalau yang mayoritas maunya gampangnya singkatnya aja kayak apa sih? Nggak bisa. Sesuatu yang dari kepala pindah ke kehidupan jadi DNA Anda nggak bisa sepet itu. Kalau saya aja 64 tahun. Rusaknya saya sistemnya udah 64 tahun. Masa mau diganti menjadi kayak Yesus dalam waktu berapa? Semua 2 minggu? Nggak mungkin. Impossible. Impossible-nya apa? Ya ikutinnya firman. Kalau buat Tuhan Yesus impossible. Mungkin kalau buat Anda bisa, tapi kalau buat Yesus nggak bisa. Okay? Now, but the fruit of the Spirit, the result of His presence within us is love. Love itu unselfish concern for others. Joy. Joy itu joy. Kemudian inner peace. Damai sejahtera bukan di kepala tapi di hati. Manusia batin, sorry. Patience. Kesabaran itu, apa nih bagus sekali ya Amplified. Kesabaran itu apa sih? Not the ability to wait. Bukan kemampuan menunggu. But how we act while waiting. Tapi bagaimana kita bertindak, berkelakuan sementara lagi nunggu. Nah ini day by day ini actually is the book about patience atau
Kalau buat saya is the art of waiting, seni menanti. Okay? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Nggak ada hukum yang menentang ini semua. Karena ini udah tertinggi, udah dia highest. Ya kan dari surga, akan Allah sendiri. Siapa yang mau bisa nandingin dengan prioritas Allah? And those who belong to Christ Jesus have crucified the sinful nature. Dan mereka yang dimiliki oleh Kristus Yesus sudah menyalibkan natur dosanya atau the false self atau daging kita. Bersama-sama dengan segala gairahnya manusia daging itu dan nafsunya, appetitesnya. Kalau kita ngeklaim kita hidup oleh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kita juga harus berjalan oleh Roh Kudus dengan integritas pribadi, karakter ilahi, keberanian moral, dan juga sikap perilaku yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Kelakuannya aja bukan dari kita kok, tapi dari Tuhan. You know? Nah, saya mau kasih kesaksian ya. Ini kesadaran-kesadaran ini berlangsung menjadi intens buat saya karena keluarga saya protes. Tapi kalau protes keluarga Gautama itu silent is golden. Diam-diaman semuanya. Nggak ngomong. Kalau di keluarga saya yang frontal itu cuma saya. Yang lain telan, masuk kamar, diam. Terus nggak ada ngomong. Lah saya suruh diajak ngomong, saya nggak bisa ya kalau nggak ngomong. Mau makan perlu ngomong, mau masak apa perlu ngomong, mau beli belanja apa perlu ngomong. Bagaimana nggak ngomong gitu loh. Kan lucu, udah nggak ngomong keluar kamar makan lagi ya. Udah gitu ngomel lagi sama pembantu. ART, apa nggak enak makanannya, pedes. Tapi ketemu sama orang tua nggak ngomong. Nah ini ciri-ciri di keluarga saya nih. So saya kasih kepada Anda, pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditanya ke keluargamu juga. Okay? Ini kesaksian saya pribadi, I don't know your testimony. Apakah orang tua saya dan kakak adik saya yang sudah berkeluarga adalah jemaat gereja yang saya gembalakan? Iya. Nah di sini tesnya apa? Filipi 2 ayat 1-5. Saya hidupin nggak Filipi 2 ayat 1-5? Di mana saya dalam hidup bersama dengan keluarga saya yang datang ke ibadah. Jadi pengalaman saya, keluarga saya duduk di ibadah di gereja saya pimpin. Mereka duduk jauh di atas atau deket atau mami saya kayak mami dan kakak saya perempuan di bawah. It doesn't matter. Tapi setelah kebaktian saya nggak pernah ketemu mereka karena saya langsung ke kamar pribadi saya. Langsung situ bertemu sama jemaat yang lain makan. Jadi kalau keluarga saya nggak mau makan di tempat kita makan bersama, dia pulang ya nggak ketemu. Seminggu bisa nggak ketemu. Ketemu kalau pulangnya nggak kemalaman. Oke, so di Filipi 2. Terjadi ini nggak sih di keluarga kamu? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. This is deep nih kata satu ini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini terjadi nggak di rumah? Jangan udah kesel terus pendem, nggak ngomong, hanya keluar masuk kamar dapur, tapi nggak ada sapa menyapa, nggak say hi. Oke, itu. Dan kalau dikasih makan kepedesan, pedes, ngoceh aja kayak gitu di meja makan, tapi nggak ngomong. Nggak say thank you mam, gimana mam, apa kabarnya hari ini, mami sehat, nggak ada ngomong kayak gitu. Oke, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Jadi di dalam keluarga saya mestinya mentingin mami saya, kakak saya tertua, kakak ipar saya, keponakan saya, ART saya. Mestinya dari saya, karena saya penginjilnya, pendetanya. Ini nggak terjadi. Bahkan saya melakukan apa yang disebut sebagai 10 tanda ciri-ciri orang yang nggak sehat emosinya. Ada di sini ya, saya bacain ya. Yang ini saya hanya bisa kasih luarnya ya. Anda cuma dapat krimnya loh. Hanya dengar krimnya aja dan tahu, nggak berarti Anda menjadi itu loh. Nomor 1, tanda kita nggak sehat emosi. Menggunakan Allah sebagai alasan untuk lari dari Allah. Gila nggak? Contohnya apa sih? Nah, ini di buku ini diulas. Jadi Anda mesti buka bukunya dan belajar. Kalau belajar bisa tanya, kalau nggak belajar nggak bisa tanya.
Apa sih itu? Menggunakan Allah untuk lari dari Allah? Simple. Peter Scarsero. Karena seperti saya, itu hidup tanpa limit. Apa sih life without limit? Selama masih ada cahaya nih, kayak di studio ini, cahaya nyala terus sampai malam, sampai pagi, sampai jam 2 pagi misalnya. Kita tetap kerja. Kan ada cahaya, walaupun artificial, just do it. Padahal matahari udah terbenam loh. Jam setengah 6 sore. Artinya pulang. Kita tuh dibikin sama sistem work and rest. Kerja dan rest. Nggak kerja terus. Kita bukan mesin, kita bukan komputer. Oke? Nah, dia karena jarang di rumah, kerja melulu, dan dia tuh suka di tempat di mana dia disanjung. Anak-anaknya di 4 lagi usia dini-dini, lagi toddler-toddler, nggak pernah ketemu bapaknya. Pas ketemu ya udah capek, anak-anak udah tidur. Jadi istrinya merasa dia kayak orang tua single, lajang. 4 anak diurusin, makanan, juga Bible study kaum ibu juga dia yang mimpin. Waduh, satu hari isinya demo. Tapi efeknya dari dia nggak bahagia itu, anak-anaknya berontak. Nah, salah satu anak itu sangat-sangat berontak, cantik anaknya, tapi paling berontak. Karakternya rusak deh, pokoknya berontak sama guru. Dipanggil orang tuanya, Peternya nggak mau datang, disuruh istrinya. Anda mau tahu kenapa? Karena Peter nggak mau menghadapi feedback, input dari guru bagaimana anak ini nggak mau dengar guru sama sekali di kelas. Jadi dia nggak mau down gitu loh. Jadi dia kasih ke istrinya, dia pergi ke gereja. Di gereja kan dia jago ngajar, memang the gift of teachingnya bagus. Pada waktu dia ngajar, dia dapat appraisal, dia dapat celebration, acknowledgement, affirmation. Nah dia tuh suka yang itu. Tapi kalau suruh dengar gurunya ngomel, dia nggak mau. Nah, itu namanya lari dari pakai Tuhan untuk lari dari Tuhan. Oh, saya sibuk, saya ada acara gereja, saya semua begini. Jadi saya nggak bisa attend ke sekolahnya. Jadi you understand? Nah, ini kalau saya uraikan satu persatu, you need time to really sit down and assess yourself. Apalagi selain itu, selain kejadian itu, betul nggak? Oke. Nah, ini saya nggak lakukan. Nomor 2. Apakah orang tua dan seluruh keluarga kakak dan adik saya adalah dombanya Allah? 100% iya dong. Kan datang ke gereja kami, kan mami saya baru perpuluhan, kakak adik saya baru perpuluhan. So they see the house, the church yang saya pimpin di rumahnya dia dong. Cuman saya ngumpul gak ya sama domba? Kalau saya lihat video-video YouTube mengenai bummer lamb, mengenai milking, kasih susu botol ke domba-domba, itu gembalanya semua loh. Per 3 jam loh, dia mesti manasin bubuknya itu per 3 jam nyusuin the baby lamb. Per 3 jam. Oke. Kita nggak dituntut Tuhan kan per 3 jam kan, kita bukan Yesus loh. Yang ketiga, apakah mereka mengalami pemuritan dan melalui kehidupan pribadi saya sebagai gembala gereja itu, sebagai pemimpin dan gembala? Ya enggak. Karena jarang ketemu, pulangnya malam melulu. Berikutnya, apakah saya agen perubahan Tuhan dalam keluarga saya? Ya enggak sih. Baru terakhir ini aja 5 tahun. Dan baru lebih intensif tuh ya baru 2 tahun, 3 tahun terakhir. Nah, so keluarga kakak ipar saya ya santai-santai aja, mau datang ke ibadah terserah, tuh nggak diperhatikan sama gembalanya. Disapa juga enggak, kan gembalanya lebih terkenal sama orang lain. Ada pengunjung dari luar, disambut, dikasih persembahan, dikasih kado. Ya keluarganya ya lewat sih ya. Nah, masing-masing keluarga juga punya aktivitas. Ini kenapa ya? Nah, ini bahannya nanti di hari Kamis ya. Saya mau detailin, but I will give you a sneak preview. Anda boleh ngintip ya. Kalau lihat dari gunung es saya, if you see the iceberg-nya, Ibu Indri Gautama kayak begini isinya. Oke. Ini juga Christine Kane dari Australia juga sama. Dia kayak begini. Saya pakai dia punya iceberg. Kerja setiap hari 60, setiap minggu 60 plus hours a week. Tubuh saya isinya 90% kafein. Anda tahu kan? Breakfastnya nomor 1 kopi dong. Lunchnya rich, fatty, sugary food. Setiap panjang hari snacking, ngemil. Kalau makan malam jam berapa aja? Jam 10, jam 11 malam. Saper, makan bubur. Mangga besar, men. Oke. Terus tiba di kantor paginya ngapain? Lari-lari buru-buru. Langsung rapat. Tensi, emosi tinggi. Nyapa sekretaris juga tidak. Padahal sekretaris juga jemaat. Kerjanya buru-buru. Kecepatan mikir.
Nah, saya kasih sneak preview aja, nanti Anda hari Kamis kita melakukan diagnosa hidup saya. Yang bikin kenapa kok EHS itu mutlak, nggak bisa. Itu menjadi goal hidup saya. And day by day is the core alat. Oh, sudah habis waktu kita. Saya percaya Anda banyak belajar hari ini. Lebih enak kita mendiagnosa diri daripada diagnosa orang. Oke, because you cannot give what you don't have. Mau ceritain orang punya kan lucu. Oke, so let's pray supaya Tuhan melakukan pekerjaan dalam Anda and Anda bisa self-aware akan dirimu. Alright? Terima kasih Allah yang mulia, Allah yang indah, Allah yang baik. You are love. Kau adalah kasih. It's wonderful untuk memiliki guru, hakim, gembala agung, gembala yang baik, yang betul-betul sabar dan your attribute itu, enduring attribute adalah kasih. Sehingga dalam suasana kasih, aku bisa alami disiplin kehidupan dari berantakan liar menjadi disiplin dan menjadi pelan-pelan menjadi DNA, identitas. I thank you Lord for being so patient. You care for me more, that never give up, daripada orang lain peduli aku atau aku peduli diriku. I thank you so much Father God. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa mengucap syukur. Amin. So kita berjumpa di hari Kamis. Jangan lupa catatan-catatan Anda semuanya. Kalau ada yang mau tanya, please do tanya. Sampai jumpa di Kamis jam 5 sore. God bless you.